Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi ngobrol ngalor ngidul tentang series Loki. Loki Sekarang udah masuk episode episode 5. 5. Episode 5 terakhir kan episode 4 itu Loki ke GP. Iya, di pon dia. Dibuang ke entah berantah. Di Yang pon jatuh di mana tahu kan. yang gue pikir awalnya itu di New York. Gue pikir New Iya, York kan. karena ada apa? Tower Tower Avenger. Avenger. Banyak juga yang berspekulasi kayak gitu kan awalnya. Wah jangan jadi ini di New York gini-gini. Ternyata dipatahkan di episode itu ternyata. Itu bukan sama sekali di New York atau Bukan dimanapun New York. atau dimanapun Ternyata di bukan di universe. mana-mana. Bukan di mana-mana. Sampai Tempat sampahnya TVA ternyata. banyak TVA anjir gue bilang. Anjir keren banget. Terus apa namanya? Dibawa lah tuh Loki kan. Iya, ketemu tuh ditemuin dulu sama si apa di after credit kemarin kan ditemuin sama 4 Loki ternyata. Gue ngiranya 3, gue nggak ngeliat aligatornya. Aligatornya ada cuy. Aligatornya emang Gue nggak ngeh aligator ternyata pakai tanduk gitu. Pakai tanduk, Lokigator ya kan. Anjir, itu superi dari episode 4 ya. Langsung opening kan. Openingnya udah oke banget sih menurut gue tuh. Tapi ada yang menarik tau pas pembukaan openingnya tuh. Kenapa? Shotnya tuh gue udah muter. Oh iya. Itu nanti pas Sinematik sinematiknya pas di depan kayak openingnya tuh ngasih tahu ini sekarang lagi diputer balikin nih TVA sekarang yang dikejar-kejar. Maksudnya gitu Iya ya? mungkin Oh, gitu ya. iya. Menarik juga sih buat Bisa gue. kan jadi ada bahasa sinematografi ya. Iya bahasa sinematografi. Bagus itu. Menurut gue. Terus lanjut tadi dia bawa tempat persembunyian kan. Si dibawa Loki nggak ke tahu tuh markasnya, kalau ya. buru-buru dia bilang gitu kan kata si Loki. Iya karena di belakangnya ada awan gede kan. Iya, ada sesuatu yang memangsa kita kalau di sini mati gitu kata dia. Apaan nih Loki bingung kan? Apaan lagi sih nih? ya? Gue seharian udah pontang-panting gak jelas. Sekarang ada lagi yang begini. Dari awal kejadian sama persis kayak di awal. Iya. Dilempar terus kayak didatengin nih ngapain? Gak jelas lagi dia makin bingung lagi ya kan. Anjir kasihan banget ini Loki. Tiba-tiba apaan gitu ada yang jelasin. lagi, Nih, ya kan? ngapain kita mau kemana ngejelasin? Gak ada penjelasan Iya. apapun, main bawa jelasin lagi apa? aja. Jelasin dulu jelasin apa sih gitu kan. Sampai marah-marah kan sampai keempat Loki itu nggak peduli gitu kan. Iya, Udah buru. Yang penting kita buru-buru kabur dari itu awan kan. Iya, yang diketahui namanya Aliot. Oh ya Aliot awan Namanya Aliot. Dikasih tahu deh akhirnya. Sama lu kemarin bilang itu Tower Avenger kan? Iya. Nah pas di shot tuh gak sih? Itu bukan tulisannya bukan Avenger. Avenger ya. Itu Kang ya? Kang apa King apa lupa dah tuh gue. Iya pokoknya ada tulisannya tapi bukan Avenger. Bukan Gue juga Avenger. bukan. Atau mungkin Itu tapi tetap Tower Avenger sih. iya mungkin itu Tower Avenger yang di timeline lain. Nah iya, tapi bukan dikuasain nama Avenger. Mungkin. Nah, iya kan? Mungkin ya. Menarik juga tuh. Itu Easter egg kecil lah. Iya. Yang mungkin harus diteliti banget sih. Harus diteliti banget. Itu di bawah tuh ya langsung. Dibawa lah Dibawa tuh ke langsung. tempat persembunyiannya kan para Loki yang di bunker lah. Iya, sebelum itu kan di jalan nanya-nanya kan si Loki, mau kemana nih gue, ini apaan sih? Terusnya ditanya, udah ikut aja gitu. Lu kenapa pada nurut nih sama bocah ya kan? Kenapa nggak lu yang mimpin? Kenapa yang bukan yang tua yang mimpin kan? Dia raja di sini katanya. Yang mulia emang apa sih itu Nexus Event lu? Gue bunuh si Thor anjir. Kata gue udah badass banget kan di situ. Dia ngebunuh Thor pas masih di umur segitu. Berarti dia kan dia udah mengetahui apa ya? Dia mau ambisinya udah timbul sejak kecil. Thor yang ini, Loki yang ini. Loki yang ini tuh udah timbul apa ya? Ambisi dari kecil gitu makanya. Wah ini bakal jadi ancaman untuk mengambil alih Asgard nih makanya dibunuh kan dari kecil. Sedangkan Loki yang di timeline ini kan cuma iseng-iseng aja. Iseng-iseng doang. Jadi ular lah buat nakutin. Iya, gak jelas banget. Aduh, kacau sih. Terus yang di TVA kan si Renslayer ya kan. Oh, dia balik lagi ke TVA-nya. Itu kan langsung pindah scene ke Renslayer. Nah, itu nerusin yang kemarin kan si Renslayer-nya udah mau deal-dealan sama si siapa? Sylvie ya. Sylvie. Langsung
lu harus ngasih tahu gue sesuatu lah, sesuatu tentang semua ini kan. Dari mana ini bermula, semuanya bagaimana nih awalnya nih, lu kasih tahu deh. Terus gue minta berkasnya, iya. Kata si Renslayer juga, gue juga ini nih pengen tahu semua di balik dalang ini. Gue juga penasaran kata si Renslayer. Renslayer ngomong gitu pas gue nonton pertama tuh. Apa ini beneran atau cuman bohongan, akal-akalan doang dia, gitu kan? Buat apa? Buat nangkap si Sylvie ini. Iya, nangkap Sylvie. Gue sih awalnya kemungkinan sih bohong sih, kemungkinan karena ya akhirnya kan juga gitu kan. Apalagi yang suruh suruh nyari Miss Minute itu. Miss Minute-nya suruh nyari berkas lama gitu kan. Iya, dilama-lamain kan. Iya. Bentar lu. Terus Sylvie udah mulai curiga kan. Ada gak nih? Ada gak gitu kan. Ternyata cuman mengulur waktu kan sampai pasukan Minutemen masuk gitu kan. Ya udah. Dan satu kata lagi yang menarik dari si Sylvie. Apa? Kenangan gue nggak punya kenangan gue cuma satu. Iya. Gue langsung lu kan mau ditarik time loop katanya ya. Iya. Di time loop tapi lu gue kasih kenangan yang indah. Gue cuma punya satu kenangan indah. Langsung gue mikirnya itu lah yang lama Loki. gue ya gitu sih situ yang di Lamentis. Iya, Lamentis. Karena dia kan dari kecil langsung ditangkap sama TV, nggak pernah itu dia kan pindah di kiamat kan. Dia nggak mungkin, dia bertahan hidup doang di situ, nggak mungkin punya kenangan. Dia cuman diburu aja sama TVA. Iya. Kenangan dia emang udah pahit aja. Sampai akhirnya dijelasin kan kalau misalkan gimana Loki kalau nggak kebunuh kata si. Iya, kalau gimana kalau Loki nggak mati? Ya nggak mati. Gimana maksudnya? Ada tempat sesuatu pokoknya gitu. Pokoknya kalau yang di reset tuh nggak mati, tapi dibuang kan. Dibuang aja tempat dunia yang di reset pun dibuangnya ke situ ya. Iya, yang entah di mana itu nggak dijelasin juga di mana. Juga kan dia kan cuma ruang hampa gitu doang kan. Iya. Nah, terus langsung si Sylvie dengan pikiran cepatnya, oh mungkin kalau misalnya gue riset juga, gue mungkin di tempat yang sama sama Loki yang di reset itu gitu kan. Yaudah, kalau benar ini dia cuma dibuang ke situ ya kan. Iya, makanya yaudah. Ya bunuh diri ya istilahnya ya. Iya, langsung ngeriset diri sendiri. Iya, ngeriset diri sendiri. Pasukan militer bingung. Hah? Lu. Udah selesai gitu. Ya udah tinggalin aja ya kan. Udah tinggalin aja. Udah selesai kan bagi TV itu udah selesai ancamannya karena buronan TV ya salah satunya ya si Sylvie itu dan udah diberesin istilahnya gitu ya. Buronan udah paling berbahaya mungkin ya saat itu. Yang udah dikejar terus menerus gitu apalagi sama Mobius awal-awal ya kan. Dari kecil sampai tua. Iya makanya kan dengan diresetnya diri sendiri si Sylvie ya jadi berkurang tuh tugasnya bagi TV umum ya. Satu TV ya udah akhirnya balik lagi nih ke ruang tempat hampa yang buangan itu ya. Ruang buangan tempat Loki dibuang itu ya kan. Nyampe dia di bunker. Di situ banyak Easter egg ya. Banyak Easter egg. Ada helikopter Thanos lah. Thanos-copter. Itu ceritanya gue sempet cari-cari ya. Apa? Ternyata itu Thanos yang mengendarai helikopter tuh. Dia ngapain aja? Gue nggak tahu ya, gue nggak tahu komik. Gue beberapa gue coba baca sih ya. Itu jadi di komik Spider-Man kalau nggak salah ya. Di komik Spider-Man Thanos bawa helikopter, tapi ditangkap polisi cuy. Hah? Anjir, serius ada di timeline. Thanos dengan es kepal Thanos ya. Nanti gua taruh itu aja, gua taruh cuplikan komiknya. Itu gua baca-baca gitu ya. Terus ada banget sih. ada Easter egg Trok. Trok yang di toples ya. Iya. Sama Mjolnir ya sekalian. Nih, gua pikir awalnya ini tau. Apa? Thor aja yang jadi kecil. Oh iya. Gue pikir tadi kayak Thor aja jadi kecil gitu, kayak Ant-Man. Gue pikir. Ternyata pas gue perhatiin lagi gitu kan, loh kakinya beda. Iya, gue sampai gue pause. Ini Thor, tapi ada suara anehnya gitu kan. Oh gitu. Iya. Oh gue nggak perhatiin suaranya sih, tapi gue perhatiin kayak lompatnya nggak kayak manusia gitu kan. Mantul-mantul gitu ya. Oh iya. Walaupun mukanya nggak begitu jelas sih, tapi kemungkinan itu Trok. Banyak sih Easter egg-nya di situ. Iya, ngetisnya banyak banget ya. Banyak orang yang udah nge-breakdown lah istilahnya. Iya, sebenarnya sih yang menarik dari film Marvel juga setelah habis nonton tuh, gue baca teori-teorinya tuh menarik sih. Nah, teori-teori itu yang paling menarik sih. Iya, emang jadi bikin komunitas Marvel jadi hidup juga kan. Iya.
Ya, terus langsung tuh kan ke bawah, ke markas bunkernya, ke bawah tanah. Berdiskusi lah tuh. Ruangannya tuh 5 Thor itu. 5 Loki itu. iya 5 Loki. 5 Loki itu berdiskusi. Iya. Lu Nexusnya gimana gitu kan. Iya. Pertama yang ditanya Nexus Yang- eventnya si yang itu ya. Loki yang berkulit hitam tuh. Loki Nexus gue ngalahin Captain America, gue ngalahin Iron Man, gue ngalahin Thanos, gue ambil Infinity Stone. Terus kata Loki Infinity Stone. gue kata, wah anjir beneran nih. Terus kata yang buaya Loki yang dan ditranslate sama si Old Loki, kayak itu bohong. Buaya aja tahu gitu. Jadi itu kayaknya dipastikan nggak 100% bener sih, karena Loki ya emang kayak gitu. Iya, sifat Loki itu Sifat hampir Loki. sama semua. Iya, terus diceritain lagi dibalikin lagi kan sama yang Loki kulit hitam. Ya daripada istilah kasar, daripada lu cuman Gara-gara salah makan kucing tetangga. langsung ribut. Gigit anjir. Kocak banget. Kucing tetangga dimakan. Loki buaya lucu banget anjir, gue kata Loki buaya. Di situ emang scene lucu sih. Loki bergabung itu emang egonya gede-gede banget kan gitu. Nah, yang menarik sih ini yang Nexus eventnya sih Loki tua. Old Loki atau Classic Loki. Classic Loki ya. Kan kejadiannya benar tuh. Frontetannya benar pas Ragnarok kan. Habis Ragnarok di Kapal ketemu kabur, Thanos. Thanos. Yang berbeda di situnya. Nah, iya. Yang berbeda di situnya kalau Loki mati, Loki kan, iya Loki- nyoba nusuk. mati. Dan Loki yang ini cukup pintar. Bikin project-nya sendiri. Nggak mungkin melukai Thanos sana dengan belati, nggak mungkin dia pikir gitu. Katanya juga buat apa belati, orang kekuatan sihir gua kuat. Iya, itu cuma menghambat gua doang kan. Iya. Sihirnya lebih kuat daripada belatinya gitu kan. Ya udah disihir aja gitu. Apalagi sihirnya bisa menipu Thanos. Iya, sampai Mad Titan aja ketipu gitu ya. Bener-bener ketipu persis banget. Sampai si Old Loki-nya nyamar ya di Nyamar salah satu jadi reruntuhan gitu. di kapal itulah. Terus meledak ngapung-ngapung Ngomong sampai terdampar di suatu pulau lah. Planet planet kosong kan. kosong entah berantah. Bertahun-tahun sendirian. Akhirnya itu sedih sih. sendirian. Ngerasain Iya, tuh, Loki sedih banget kesepian gitu kan. Dan Sampai itu akhirnya gak emang kuat kan ya. Iya, dan emang jati diri Loki sih. Dimanapun dia berada pasti dia sendirian cuy. Tapi kan dia Kasian. iya, meskipun makanya nih, karena dia kesepian kan dia sering cari-cari perhatian gitu kan. Iya. Nah, bikin apalah, bikin Apa kacauan, apa, biar apa. semua mata ke dia kan. Sampai akhirnya Nexus eventnya adalah dia mau melarikan diri ke situ. Iya, dia bosen kan sendirian, sepi. Aku mau melarikan diri sih. Gimana sih kabar kakak gua? Iya. Apa dia nyariin gua? Dia kangen gak sama gua? Aja sedih juga sih itu. Iya, ada kepedulian sama Thor lah istilahnya kan. Nah, menimbulkan Nexus Event gara-gara itu kan, menimbulkan Nexus Event muncullah itu siapa TVA kan. TVA Ya baru udah, mau pergi langsung ditangkap. tangkap di reset dong. Udah situlah masuk ke area pembuangan itulah. Udah akhirnya si ribut agak pusing tuh. Si Loki-nya nih. Kita harus ngelahin si Elliot ini. Ya udah nih. Dia kan hidup. Dia kan hidup. Dia hidup. Dia pasti punya jantung ya. Jantung. Berarti Busuk bisa kita dibunuh. bunuh aja. Dengan pemikiran simpel itu gitu kan. Simpel banget otaknya. Terus antara Kid Loki sama si Old Loki kayaknya nggak semudah itu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya gampang gitu deh. Kayak segampang itu deh. Ya udah kira Ayo kita gabungkan kekuatan gitu ya. Iya, ayo kita gabung. Terus pada Ketawa, ketawa. ya. Ya iya sih logika ya lu ngelawan awan gede Awan gitu yang makan realitas sama energi gitu kan. Iya langsung hilang. jadi kayak gitu hilang cuy gue kata. Ya gimana ngelawan? Iyalah mau gimana bodohnya. Titik lemahnya di mana juga nggak tahu mereka kan. Udah akhirnya dia keluar. Ketemulah. Baru naik ya kan dikit. Buka ting. Ketemulah Loki lagi yang lain. Salah satu ada presiden Loki. Presiden. Bayangin Loki jadi presiden. Lu yang mana kata? Lu Loki yang mana lu? Loki presiden? Lu Loki yang mana? Lu yang mana? Masuklah ke situ. Masuk ke dalam, ya akhirnya ternyata ya Loki itu yang berkhianat mau ngambil tahtanya si Kid Loki itu. Loki. Lu kan udah janji nih, kalau udah gua bunuh ini lu bakal ngasih tahta sama pasukan lu gitu kan. Kata siapa? Semuanya ini pasukan gua. Ini pasukan gua dan ini tahta gua. Terus langsung ditodong semua. Loki langsung gini.
sifat gue banget. Jadi satu sama saling mengkhianati, anjir. Emang kayak apa? Udah itu udah bawaan sifatnya, alam, sifat alaminya Loki, walaupun bagaimanapun varian Loki di timeline lain, ya kayak gitu aja. Iya, Old Loki yang udah ngerasain kesepian cuma bilang mereka nggak punya nggak ada glorious purpose ya kan. Iya. Karena klasik Loki ini yang udah bertahun-tahun lah istilahnya. Dia udah kayak udah mengalami masa berdiri. Sama diri dia udah tahun-tahun loh. Iya, udah di planet sendiri. Udah makan asam garam hidup lah ya. Dan dia paling anak muda gitu ya. Anak muda ribut aja. Pemikirannya udah paling jauh dia. Iya, tapi Kid Loki walaupun semuda itu dia juga logis dia. Iya. Wise juga. Karena dia ibaratnya udah jadi pemimpin Asgard kan. Istilah di situ kan udah jadi pemegang tahta Asgard dia. Jadi makanya cukup bijak gitu, cukup bijak. Kabur lah akhirnya kan, kabur. War kan tuh Loki-nya seru sih, war Loki itu. Iya. ada terus baru kan dimakan aja putus anjir kok kaget. Oh ya Presiden Loki. Presiden Loki tahunya putus, kocak banget sih. Dimakan sama alligator Loki. Anjir lucu banget. Loki gator ya langsung bikin kopian gitu yang kopian sih klasik Loki bikin projectile ilusinya. Dia berempat kabur. Ya berempat kabur tuh kira si Loki, klasik Loki, Kid Loki sama Loki Gator. Kaburlah ke luar. Portal keren juga deh. Iya, keluar akhirnya balik ke rencana tadi tuh kan. Cara gimana ngebunuh si Aliot ini. Ya udah kita bunuh aja lah pokoknya gitu. Emang lu seberapa percaya nih sama yang Loki cewek nih? Gue percaya banget. Oh iya udah deh. Kalau dia percaya berarti ya udah kita dukung gitu. Kita anterin sampai ke depan Aliot ya. Cuma sampai depan doang ya. Iya. Ya udah akhirnya dianterin sampai titik di mana dianterin si itu sampai ngelihat itu kan kelihatan si Aliotnya. Terus ada itu kan datang tuh kapal gede. Sebelum itu ini yang Sylvie kan Sylvie tadi itu di riset terus balik ke situ kan, ke situ. Nah pas banget Sylvie pas jatuhnya itu deket Aliot ya. Iya pas banget. Pas banget nggak jauh dari Aliot, nah langsung lah dikejar. Sylvie mengeluarkan sihirnya. Iya, nggak sengaja kepegang. Set terus dapat glimpse dari si Aliot ini. Siapa yang di balik Aliot jaga ini lah istilahnya gitu kan. Kayak di sebuah tower gitu ya. Yang di sebuah timeline di luar timeline lah istilahnya. Yang di trailer tuh kan ada batu ya. Trailer. Oh iya. Iya yang batu itu. Nah, itu di situ kan. Udah akhirnya lari itu kenceng banget. Lari terus ada mobil. Ternyata udah feeling sih Mobius dia. Siapa lagi? Tapi kebetulan sangat kebetulan. Dari dunia seluas itu ketemu gitu. Udah pakai mobil pizza pula dia. Terus apa? Disamperin lah tuh kan si Sylvie naik. Terus merencanakan rencananya yang sangat berbeda sekali dengan si Loki pada umumnya gitu. Si Loki ini tokoh utamanya. Iya si Loki. Yang si Loki ini mau ngebunuh secara langsung gitu. Ternyata si Sylvie karena tadi pas pakai sihirnya nggak sengaja megang terus kayaknya bisa disihir deh. Iya kayaknya bisa deh di mantra-mantrain nih kayak soalnya kan gua pegang aja bisa gitu kan. Kayak bisa deh gue sihir. Kayaknya gue harus membutuhkan pengalihan gitu. Iya. Untuk biar nggak langsung ke gue gitu kan. Udah akhirnya, yaudah kita balik aja. Balik kata Mobius. Balik lagi. Balik. Lu yakin bunuh diri namanya gitu kan? Enggak, udah balik aja. Ya udah balik. Balik ya ketemu lah. Balik lagi kita ke si Loki. Loki utama. Oh ya Loki utama terus jatuh lah. Rencananya yang ingin membunuh Aliot gitu. Terus nggak lama jatuhlah itu ya kapal tempur kapal perang yang persis banget di depan Aliot itu laknya gede banget. Laknya sangat tidak lak sekali. Dan ternyata itu kapalnya ada beneran, gue nyari di dunia nyata. Oh ada? Iya ada. Oh ada. Kapal perang dunia kedua kalau salah tuh. Oh gitu. Di Pulauan Solomon. Anjir dicari dong. Gue soalnya nih kan yang dulu nih yang kasus Loki bajak kapal
Itu kan ada kisah nyatanya. Kata gue nih pasti ada di kisah nyata di kata Oh, gue. yang dia terbang ya? Iya, yang kapal terbang itu kan, yang ngebajak kapal. Ya, pasti beneran ada. Ternyata beneran ada. Lalu tuh akhirnya kan kapal perangnya turun ya, jatuh ya. Jatuh itu si Loki aja mau ngebunuh pakai belati. Ini kapal perang. Kapal perang pakai meriam, pakai tembakan kagak tembus ya awan. Kata Loki, ini kalau dia memangsa yang lebih besar, kita lewat belakang, kita tusuk dari belakang. Apaan sih begitu ngeliat itu? Hilang langsung jadi kayak karat gitu ya. Manusianya hilang, yang benda mati mah jadi kayak semacam karat gitu. Tapi si Elliot lebih tertarik sama makhluk hidup emang lebih tertarik sama makhluk hidup kayaknya sih. Akhirnya apa? Ngejelasin rencana Sylvie kan. Iya. Kok pertama itu dulu lu ngapain mau ngejelasin juga sih Loki kan pertama ngejelasin dia. Mau bunuh Elliot. Hah? Gila. Gimana mau coba dia membunuh lo? Benda awan segede gitu. Benda awan segede gitu yang nggak punya fisiknya gitu. Terus lo sendiri rencana lo apa? Kamu mau anterin dia? Ketawain ganti ya? Apa mungkin gitu? Lo percaya Mobius? Dia cukup yakin. Rencana Sylvie lebih meyakinkan gitu daripada rencana si Loki yang mau ngebunuh secara langsung gitu. Akhirnya pakailah rencana Sylvie. Dia ke gubuk dulu kan. Gubuk rembukan dulu kayak. Rembukan istirahat lah gitu lah, istirahat. Ngobrol-ngobrol juga tuh Loki yang mau Loki lain sama Mobius ya. Apa rencana lu mau pas balik ke TVA lagi? Ya udah dibilangin. Gua mau ngancurin lah gitu. Mau ngancurin dari dalam mau gitu kan. nganuin semuanya kan, semua yang ada di situ ngasih tahu semuanya. Kalau ya pokoknya sebenarnya terjadi apa gitu kan. Kalau TVA ya kita semua varian gitu. Kita dibohongin TVA gitu. Terus kata klasik Loki, lu mau ngancurin tempat di mana lu bertahun-tahun berdedikasi di situ. Terus si Mobius kan ngomong never let to change ya kalau nggak salah ya. Langsung wah terdiam lagi si Loki itu. Kayaknya nambah ilmu baru soal muhasabah diri. Udah kira apa di luar yang berdua yang habis itu ya? Iya. Si Loki sama si Luffy. Ada pendekatan intim lah gitu mereka berdua. Itu romance scene sih menurut gue lumayan bagus. Love interest banget sih. Loki-nya sama Sylvie dapet banget sih. Iya makanya. Dapet banget sih. Momennya pas angle sama syutingnya bagus banget sih di episode 5 gue seneng banget sih. Iya bagus banget. Ya ngobrol lah tuh si Loki sama Sylvie kan kalau kayak semacam perpisahan gitu ya, terus mengungkapkan semua perasaan lah gitu ya, tapi nggak secara langsung kayak di Lamentis gitu, kayak gue ada gini-gini, kayak udah menerima sih kayaknya Loki, udah menerima diri dia gitu. Yang lucu deh gue. Lo percaya apa yang diomongin TVA soal Nexus Event itu? Dan kita berdua. Oh iya yang di Lamentis ya. Paling omong kosong TVA. Tapi habis itu ngobrolnya malu-malu aja. Lucu banget mereka berdua sih. Lucu banget sama-sama malu-malu gitu. Terus dikasih selimut. Ini selimut. Ini taplak meja ya? Selimut apa taplak meja nih? Ini taplak meja. Enggak, ini selimut udah. Udah akhirnya di situ perpisahan lah tuh ya. Perpisahan sama Classic Loki sama Kid Loki sama Loki Gator. Semuanya diri itu. Setnya kayak anime. Kayak Avenger cuy. Iya. Kayak Avenger juga kayak di pokoknya kalau langsung kayak mau fighting gitu. Lawan last boss gitu ya. Bejir-bejir itu keren banget itu. Kayak Loki Avenger aja. Loki. Siapa? Cuma Mobius. Plus Mobius. Udah tuh akhirnya di situ perpisahan tuh kan si Classic Loki, Old Loki sama Kid Loki sama Loki Gator. Udah ya. Katanya lu mau balik ikut Mobius nggak ke TV gitu. Biar lu dibalikin ke timeline masing-masing kan. Enggak, kita di sini. Ini kerajaan kita gitu ya, di tempat kita. Di tempat kita gitu. Oh ya udah. Terus kan si Loki tadinya disuruh ngikut Mobius aja kan, si Sylvie mau sendiri. Iya. Enggak. Lu stay, gue stay gitu. Yo, itu gokil sih. Iya, keren juga sih. Apa kayak belahan jiwa aja. Terus itu Mobius pas perpisahan aja ini gue momen yang heartwarming banget sih. Iya itu.
kayak ngajak salam. bro gitu. Oh ya udah, ya sampai jumpa lagi. Lu temen gua anjir. Itu pertama kalinya Loki menganggap seseorang itu teman. Biasanya itu dia ngomong teman hanya untuk dimanfaatkan gitu. Tapi ini bener-bener kata teman bagi Loki itu ya bener-bener teman gitu. Bener-bener teman pertamanya dia kan, dia nggak mau pisah gitu, dipeluk akhir itu, aduh, au banget itu momen au. Tapi lu yang terbaik. Yes. Lu favorit gue. Lu favorit gue. Sylvie tetap jadi favorit aja. Udah balik kan si Mobius ke TV pakai tempad yang dicuri dari si Renslayer oleh Sylvie pas berantem di awal tuh. Nah itu sebelumnya ke TVA dulu, Renslayer ngunjungin si komandan. Iya. Renslayer ngunjungin si komandan nih. Gue kira mau ketemu siapa anjir pertamanya. Wah ini jangan ketemu dalangnya nih, dia mau laporan. Itu ternyata nemuin si komandan. Komandan yang nggak di-reset. Iya nggak di-reset ya. Nggak di-reset kenapa gitu ya? Kenapa nggak di-reset ya? Iya. Dipertahankan ya? Iya dia aja nanya ya. Iya. Kenapa gue dikurung di sini? Gitu. Kenapa gue di sini? Kenapa gitu? Ya, terus minta. dengan kalau yang ini si Renslayer dengan sungguh-sungguh dia menyatakan gitu kayak gue juga nyari. Gue juga nyari orang di balik TVA nih. Balik TVA. Tapi antara gue sih masih 50-50 ya, antara dia yakin atau memang masih dia umpetin sih menurut gue sih. Iya kurang tahu juga sih. Gue 50-50 sih. 50-50. Antara dia beneran nyari dalangnya atau dia bersembunyi di balik dalangnya. Atau mungkin dia bantu orang buat ngalahin di dalangnya. Bisa biar dia berkuasa di TVA. Bisa jadi. Kemungkinan juga tuh. Yaudah akhirnya kan gue nanyain ya, lu si ini mau apa nih, si Sylvie nih, di varian Loki mau ngapain sih? Ya tujuannya sama kan? Ya dendam, dia mau ngebunuh siapa? Timekeeper. Dan itu palsu, seperti yang kalau lu lupa gitu aja, bisa kasih itu. Langsung ditegesin, ditegesin. Kalau lupa, udah akhirnya sampai situ doang kan. Gue juga pengen tahu kata si Renslayer kan. Gue juga pengen tahu siapa di balik TVA, siapa di balik Timekeeper dan semuanya. Kata komandannya, lu gak bakal nemu. Minimal dia duluan yang bakal dapat. Ya kan? Iya. Karena lu nggak cuma mau menemukan dia, sedangkan itu membutuhkan dia gitu, istilahnya gitu. Iya, kurang tahu, gue lupa ngomongnya gimana, pokoknya kira-kira gitulah. Iya kira-kira gitu ya. Baru tadi balik ke pertempuran final boss lawan Aliot. Bilang final boss lah istilahnya untuk siapa di balik awan yang dijaga Aliot. Kok Aliot di komik ya kan, dia musuhnya Kang the Conqueror kan? Gue belum tahu. Itu yang gue cari. Lu baca ya? Iya gue baca itu Aliot ada musuhnya Kang the Conqueror yang si Aliot itu ya udah biar si Kang ini nggak menjajah waktu di timeline lain lah istilahnya gitu. Ya, dia musuh gitu lah pokoknya. Tapi di MCU Aliot cuma jadi anjing menjaga gitu. Tapi secara look, secara tampilan komik akurat sih. Komik akurat banget. Persis sama yang komik gitu. Ya ini PS4 kostumnya komik akurat sih. Bagus banget. Dan terus akhirnya mulailah tuh pertarungan itu kan. Si Loki sama si Sylvie. Loki sama Sylvie ya. Iya. Dikasih belatinya dari Kid Loki. Lu butuh ini. Lu butuh ini. Udah pakai, tempur lah tuh si Loki. Iya buat pancingan kan. Pancingan. Gua kesana pokoknya lu sini aja lu. Lu mantrain dia, gua pancing biar ngeliat gua. Disihir. Cuman si Aliotnya tetap ngeliat. Kayaknya sih dia ngeliat yang lebih berpotensi ya. Berpotensi mengancam kan. Akhirnya dia nguber si Sylvie kan. Wah dia ngajak kesini. Udah hampir dikit lagi. Muncullah. Tiba-tiba ada cahaya hijau dari kiri ya. Something great happen kayak tuh gue langsung anjir Loki punya kekuatan sebesar ini loh. Gue sampai merinding jir itu. Gila anjir. Asgard. Klasik Loki dia replikasi Asgard bukan kotanya dong satu Asgard anjir. Asgard gila tuh. Kata gue anjir. Dua kata dia buat mengalihkan si Aliot kan. Aliot langsung teralih tuh apa nih? Ada energi sebesar ini kan. Makan
tumbuh lagi. Itu gue yakin sih itu butuh energi yang besar banget tuh buat itu energi buat sihir mengeluarkan itu. gila itu sih. Gila banget sih. Gila. Itu menurut gue Loki yang klasik Loki ini superior banget sih itu. Paling Sihirnya powerful kan. Powerful banget sih. Entah karena dia emang udah tua banyak pengalamannya atau emang Loki pada dasarnya emang kuat, cuman dia tidak memanfaatkan sihirnya. Ya. Makanya dia pakai belati. Pakai belati, makanya tadi yang si ini belati ini penahan kita nih biar gak lu terlalu bergantung sama belati buat tempur kan, gak memaksimalkan sihir kita. Padahal sihirnya dikasih lihat kan kok se-powerful itu. Se-powerful itu gitu. Replika Asgard gila. Itu gue merinding banget. Wah, langsung kaget gue anjir. Itu epic banget sih. Epic itu momen the best series Marvel sekarang. Itu anjir keren banget kalau ternyata selama ini kita ngeliat Loki hanya sebelah mata gitu kayak ya musuh ece-ece gitu kayak bawahan Thanos atau apa, ternyata punya sihir powerful itu hampir kayak Wanda loh. Sorcery-nya sedebes itu ya. Iya, gila. Akhirnya Elliot kemakan nama itu karena si klasik Loki nggak bisa menahan kekuatan yang udah terkuras itu kan. Membutuhkan habis juga kan. Habis juga kekuatan. Masif itu kan. Masif karena Elliot juga sebesar itu gitu. Ya nggak bisa nahan juga ya akhirnya termakan lah. Iya. Klasik Loki. Glorious bos itu momen terakhirnya untuk mendapatkan tujuan mulianya dia kan. Itu kayak apa sih, pembayaran dia buat selama ini anjir. Ekspresinya pas ketawa sambil nangis anjir. Iya. Itu gua sedih anjir. Langsung feel banget ya. Ngefeel banget gua. Gila. Sedih loh. Itu cuma ada 2 episode, cuma beberapa menit bisa bikin karakter yang bikin lu care sama dia. Bagus banget ini. Padahal cuman di situ doang kan? Iya, cuma 2 episode, cuma berapa menit munculnya. Tapi langsung bisa bikin kita kita peduli sama karakternya. Gue sempet ngarep loh. Ini Kid Loki dateng kan nolongin. Iya, tapi enggak sama sekali. Enggak beneran. Tapi emang harus kayak gitu sih buat dapat feel-nya sih. Harus dapat feel kayak gitu sih kayak wah, dang man. Ya akhirnya ya udah kemakan Elliot nggak terselamatkan gitu kan. Yang tersisa cuman helmnya. Helm berkaratnya. Wah, epic banget. Sedih sih gue. Ya udah tuh akhirnya cukup jauh tuh ya antara jarak klasik Loki yang pakai sihir itu sama jarak si Sylvie sama Loki. Ya, udah terlalu jauh kepancing ya kan. Ya akhirnya udah kemakan klasik Loki, baliklah ke Sylvie sama Loki yang lagi mencoba untuk menyihir Elliot. Menyihir Elliotnya ya udah. Padahal si Loki awalnya nggak bisa ya. Awalnya nggak yakin. Kita kan sama-sama, kita pasti bisa nih gitu. Kita punya kekuatan yang lebih besar gitu dengan sihir kita gitu kan. Ya udah akhirnya disentuh Elliotnya dengan cukup lumayan lama dan lumayan banyak energi yang dipakai. Ya udah akhirnya bisa juga. Hampir detik-detik iya, terakhir emang gitu untuk mendapatkan tensi ya. Dan musiknya gila, musiknya bagus. Akhirnya tersihir, terus hijau semua. Itu bagus banget. Hijau semua kan. Si Loki merem kan. Merem aja, kayak takut gitu. Udah pasrah kayaknya. Udah gitu. Udah pasrah. Ya udah. Buka mata lu kata si Loki. Wah. Berhasil gitu. Kebuka itu. Terbuka. Di balik awan Elliot ada satu bangunan. Nah, itu dia tuh. Bangunan yang dan ceritanya berhenti di situ ya. Iya, filmnya berhenti di situ langsung. Gue nungguin kredit. Tidak ada. Kredit scene-nya. Benar-benar digantung di situ sama Marvel. Biar menunggu minggu depan. Terakhir kan episode 6 ya. Episode 6 sampai episode 6. Kayaknya terakhir episode. Oke, berarti episode minggu depan berarti final ya? Iya. Final minggu depan. Ya, terus dan bangunan itu yang dilihat Sylvie pas awal tadi kan yang bisa kepegang gitu. Ada sebuah bangunan di atas batu, ada tower, dan di atas tower itulah dalangnya. Sepertinya kemungkinan besar. Ya. Situlah dalang di balik TVA, dalang di balik Elliot dan segala macam timeline ini ya kan. Ada di situ. Siapa? Banyak yang menduga si Kang, The Conqueror. Banyak yang menduga, banyak sih.
Banyak. Ada yang menduga itu juga varian Loki lainnya. Ada yang juga varian Loki lagi. Ternyata memang Loki yang Supreme, Loki Supreme. Ada juga. Tapi kalau gua sih, gua nggak yakin itu siapa ya. Gua nggak ada kemungkinan sih. Ada kemungkinan Loki juga mungkin. Ada kemungkinan itu Kang the Conqueror juga mungkin. Karena mungkin bakal dijadiin sambungin ke series Ant-Man Quantumania gitu. Film kan? Film mungkin dikasih tease. Tapi kalau misalkan ini bisa kan final boss ya. Istilahnya final boss, bener-bener final boss ya. Kayaknya untuk di tease Kang kayaknya nggak mungkin. Kemungkinan kecil sih. Kemungkinan ini juga dalangnya nggak bakal kalah sih menurut gue. Mungkin sih. Kayak melihat dari seri-seri sebelumnya ya. Ada alasan lain gitu. Ada sesuatu dibalik sesuatu lain. Sesuatu dibalik sesuatu gitu. Biasa iya sih, biasa gitu. Iya kan? Seri-seri sini kayak Wanda, terus si Falcon juga ya kan. Kayak gitu. Kayak mungkin kalau The Kang mungkin, tapi apakah dia berperan penting di situ kayaknya 60-40% mungkin kalau gue, 40% mungkin ya. Itu menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi sih itu. Kalau misalkan Loki itu sendiri banyak fans yang juga ngebahas sih, cukup masuk akal. Ya lumayan itu sih. Cukup masuk akal. Loki varian lainnya. Cukup masuk akal. Tapi kurang ngerti juga kalau Loki ya. Iya, terlalu rumit sih menurut gue. Terlalu rumit. Ya. Itu tujuannya dulu ya kan? Tujuannya kan emang, tapi ada yang menjelasin dasarnya sifat Loki emang mau menguasai kan. Makanya dia mau menguasai TVA lah gitu-gitu ya. Tapi terlalu rumit sih menurut gue ya. Kurang dalam sih. Kurang dalam dan terlalu rumit sih. Tapi kita cek aja minggu depan ya kan final ya. Episode 6 final. Kayaknya final sih. Kemungkinan minggu depan episode 6 ada finalnya. Kita lihat siapa yang bakal mencengangkan sih pasti. Gue yakin sih. Gue berharap plot twist yang besar sih di sini. Nah, untuk episode 6 prediksi lu gimana? Prediksi gue sih susah nih prediksi sini. Susah. Karena kita benar-benar kayaknya fans emang nggak bisa suruh nebak nggak gitu. Iya. Karena cabangnya kebanyakan nih. Dan Slayer mau ngapain juga abis itu kan belum ketahuan kan. Nggak ketebak sih. Nggak ketahuan dia mau kemana nih. Tapi yang bakal gua prediksi yang mungkin kejadian ya, Mobius lawan Red Slayer di TVA. Kemungkinan. Ada pertarungan kecil mungkin di situ di TVA, kemungkinan pasti ada. Dan episode 5 ini menurut gua pecah sih, pecah banget. The best banget. Pecah bos. Ada kayak heartwarming, ada lucu, apa sedihnya semua bagus. The best ini, the best. Oke. Udah kayaknya cukup sampai situ ya. Sampai sini dulu ya. Untuk episode 5 series Loki cukup sampai sini. Jangan lupa komen, like, and subscribe di bawah ini untuk kita sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Kalau ada pendapat lain atau ada Easter egg lain yang kita kelewatan gitu. Teori-teori juga. Teori-teori. Gue seneng bacain teori. Iya, kita juga suka gitu. Karena kita juga menyukai DC dan Marvel. Ya udah, kalau ada yang pendapat lain boleh silakan drop komen di bawah gitu kan. Jangan lupa like, komen, subscribe sekali lagi. Dan boleh kalau mau nungguin kita bahas ke-6. Siap. Oke, sampai jumpa. Bye bye.